Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita akan mempresentasikan praktek ibadah. Kita materinya sangat padat ya. Saya berharap dengan materi yang padat ini kalian punya banyak ilmu. Tapi kita tidak punya banyak waktu untuk bisa menyelesaikan materi yang sangat padat yang saya berikan ini. Mudah-mudahan kalian bisa belajar mandiri ya, karena sudah jadi mahasiswa. Tapi biasanya kan kalian punya YouTube sendiri kan, ini ada link YouTube-nya. Maka saling subscribe ya dan like. Mungkin itu berguna buat sesama kita dan juga kalian. Saya juga punya channel YouTube, silahkan kalian like dan subscribe agar saling memberikan manfaat. Baik, ini adalah dari 3 kelas. Saya pilih yang terbaik menurut saya. Sebenarnya walaupun di antara kalian banyak bagus-bagus semua slide-slide yang dibuat, terima kasih banyak. Nilainya bagus untuk masalah tugas ini. Tapi saya pilih ini sebagai percontohan saja. Tapi menurut saya inilah yang terbaik dari yang disampaikan pada saya. Bukan berarti yang lain tidak terbaik juga. Tapi ini pilihan saya. Baik, jangan berkecil hati bagi yang tidak ditampilkan slide-nya. Ini untuk pengantar saja. Baik, ini adalah judulnya tentang ini dipresentasikan oleh Difti Syahdal Azqari. Saya komentar sedikit aja. Temanya adalah tentang dasar pemberlakuan wudhu. Dasar pemberlakuan wudhu tentunya ayat Al-Quran, ya alladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu ingin salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu, tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan cucilah kakimu sampai ke mata kaki. Nah, itu dalilnya surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 6. Ini dalil Al-Quran, bahwasanya orang sebelum sholat itu harus berwudu. Itu dalilnya. Kalau hadis Nabi, la yuqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima sholat seorang kamu apabila dia berhadas, nggak ada berwudu. Hadas itu terbagi 2, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas besar itu, arti hadas itu adalah keadaan. Dia bukan najis, cuman keadaannya tidak suci. Seperti kalau hadas besar itu junub, maka dia harus mandi. Tapi kalau hadas kecil, seperti tertidur, atau ngantuk, atau kentut gitu, itu berwudu aja. Kalau kita lihat, berwudu itu ya sesuatu yang membangkitkan semangat. Yang dicuci adalah hal-hal yang membangkitkan semangat. Muka, tangan, kepala, telinga, kaki, itu kan bangkit semangat kita. Jadi sebenarnya wudhu itu adalah membangkitkan semangat sebelum kita ibadah kepada Allah. Maka hadas kecil membangkitkan semangatnya dengan mencuci kepala, muka, tangan, kepala, kaki, itu aja. Tapi kalau hadas besar ya dengan junub itu harus mandi. Baik, keutamaan berwudu tentu menghapuskan dosa. Berwudu menghapuskan dosa. Nabi menyampaikan bahwa setiap orang yang berwudu itu maka dosa-dosanya akan berguguran dari anggota tubuh yang dia cuci. Ketika dicuci muka, maka berguguranlah dosa matanya. Kenapa bisa disebut dengan guguran? Karena sebenarnya pada hakikatnya bukan mata yang dicuci, bukan muka yang dicuci, tapi
dosa-dosa yang ada di mata itu dicuci. Kita ingat pada Allah, ya Allah, saya akan berwudu menghadap kepadamu, maka ampunilah segala dosa yang ada di muka saya. Habis itu dosa yang ada di tangan. Sebenarnya pada hakikatnya begitu. Makanya dia akan menggugurkan dosa. Untuk meninggikan derajat. Secara di dunia aja dia ketinggi derajat. Orang yang berwudu kan bersih. Orang akan senang kepada orang yang bersih. Tinggi derajat. Tapi kalau orang yang gak wudu ya kotor, bau, busuk. Orang gak mau dekat sama dia. Datangkan cahaya dari kiamat. Jadi orang yang berwudu tadi dalam hadis Nabi. Kata Nabi SAW, aku mengenali umatku nanti di padang mahsyar seperti bekas dari wudhu mereka, karena wudhu mereka itu bercahaya. Kalian mungkin pernah melihat film Avatar ya. Avatar itu kan di badannya itu kan ada garis-garis dari kepala sampai ke punggung itu kan bercahaya gitu kan. Nah, itu kira-kira begitulah cahayanya. Itu bukan cahaya dari avatar ya. Cahaya dari mukanya, cahaya dari tangannya, cahaya dari kakinya. Maka Nabi SAW mengenali mereka karena merupakan cahaya. Karena nanti gelap, dalam kubur gelap, tapi ada cahaya wudu. Mungkin singkat saya presentasikan karena ini akan ada 5 ya yang akan saya komentari. Tapi inilah yang saya komentari pada tema kali ini. Kita beralih ke tema berikutnya karena ini padat tema ya. Kita beralih ke tema berikutnya. Temanya mana? Kita pilih ini dulu karena berurutan. Jadi temanya adalah masih tentang wudhu. Disampaikan oleh Fitriani, ibadah dan qiraah ya. Apa yang disampaikan? Pertama rukun. Pertama rukun wudhu. Rukun wudhu itu kan tadi disebutkan adalah niat ya. Karena niat tidak masuk ke dalam ayat tadi ya, tapi sebenarnya seluruh amalan pasti diawali dengan niat. Maka niat menjadikan rukun. Artinya rukun ini kalau tidak dilakukan maka dia akan tidak sah wudhunya. Tapi kalau dia berniat karena Allah, ini utamanya nih, niat karena Allah, wudhunya. Kemudian membasuh muka 1 kali, sunnahnya 3 kali, wajibnya sekali. Membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Telinga kemana? Telinga itu menjadi sunnah deh. Dia bukan rukun ya, sunnah. Di tengah-tengah ini ada telinga kan biasanya tertib dan berurutan. Jadi 6. Jadi berurutan dari muka dulu, tangan, kepala, kaki. Gitu ya. Telinga itu sunnah wudhu. Baik, sunnah-sunnah wudhu. Baru dibahas sunnah-sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu mulai wudhu dengan baca basmalah. Sunnah yang niat, kalau niat itu rukun. Sunnah. Kemudian menggosok gigi dulu atau bersiwak. Habis itu mencuci kedua tangan. Cuci kedua tangan dulu. Biar karena kita akan menggunakan tangan ini kan untuk mencuci seluruh anggota wudhu kita. Kumur-kumur. Kemudian namanya memasukkan air ke dalam hidung. Begini. Kemudian menyela-nyela jenggot. Kalau yang punya jenggot ya. Kalau nggak punya jenggot enggak. Nah, kalau perempuan kan nggak punya jenggot. Artinya cuci juga. Menyela-nyela kaki jari. Kalau kita mencuci jari-jari kaki ini di sela-sela biar masuk semuanya air. Membasuh sebanyak 3 kali sunnahnya. Tayamun itu artinya mencuci yang kanan dulu. Kalau tangan kita kan ada kanan dan kiri. Kanan dulu, kaki kita juga kanan kiri, kaki dulu. Menggosok seluruh anggota badan yang kita cuci. Kemudian mualah itu membasuh secara urutan, tadi kan urutan. Muka dulu baru tangan, jangan tangan dulu baru muka, enggak. Muka dulu baru tangan, kemudian mengusap kedua telinga. Ini kan sunnah kita sebutkan. Ya, melebihi basuhan yang semestinya. Harusnya tangan sampai siku, kita lebih sedikit ke atas sampai ke lengan, itu lebih baik. Mempergunakan air secukupnya, jangan terlalu banyak. Sunnahnya begitu. Berdoa ketika wudhu. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin.
musallin. Baik, itu doanya ya. Mengerjakan sholat 2 rakaat, 2 rakaat setelah wudhu. Ini yang dilakukan oleh Bilal, sehingga Bilal masuk ke dalam surga. Tandalnya lebih dulu didengar Rasulullah SAW dalam surga. Ini gara-gara apa? Melakukan sholat sunat setelah wudhu. Walaupun Rasulullah tidak mencontohkan, tapi Bilal melakukan itu dan Rasulullah membolehkan. Berapa hal yang perlu diperhatikan saat wudhu, ya kan? Terus perkara yang membatalkan wudhu ini penting. Yang pertama adalah keluar dari kemaluan baik muka maupun belakang ya, seperti kencing, buang air besar, buang angin, terus mani, wadi. Mani ini ya karena rangsangan yang begitu kuat. Kalau mazi ini rangsangan yang sedikit aja. Kalau wadi ini karena berat. Ini biasanya adanya untuk laki-laki ya. Perempuan nggak ada biasanya. Laki-laki ini. Dan laki-laki itu tahu itu. Kalau mani banyak, mazi sedikit, hanya tetesan aja. Kalau wadi sedikit. Maka kalau ada yang keluar begitu, nah itu namanya membatalkan wudhu. Kemudian yang membatalkan wudhu kedua adalah tidur pulas ya. Tapi kalau tidur duduk, nah itu tidak jadi masalah. Tapi kalau tidur sampai telentang atau nelungkup itu batal wudhu. Hilangnya akal seperti pingsan, mabuk itu termasuk hilang akal, batal wudhu. Kemudian menyentuh kemaluan tanpa penghalang baik laki-laki maupun perempuan ya. Apalagi setelah habis mandi ya, setelah wudhu pakai kain sarung kena itu batal. Karena yang tidak membatalkan wudhu nyentuh muhrim ya, seperti nyentuh keluarga gitu tidak ada masalah. Kalau darah yang bukan kemaluan seperti habis wudhu kemudian megang pisau luka itu enggak membatalkan wudhu. Muntah, makan daging onta. Ada di Nabi ini ada yang mengatakan daging onta ini membatalkan wudhu, tapi sebagian lagi tidak. Ini dibaca aja. Ini sudah dijelaskan tadi makan daging onta. Adanya sifat dan inilah yang presentasi kedua. Terima kasih. Mohon maaf ini agak cepat ya karena ada 5 slide yang harus dikomentari ya. Hanya saya ingin ini aja ikut andil saja dalam menambahkan, mengulang-ulang lah ya. Kalian yang lebih kalau lebih mantapnya nanti kalian lihat itunya ya. Lihat slide-nya dan video teman kalian. Ini wudhu dan menyapu khauf. Presentasi dari Alvin Rizky Kurniawan ya. Perkara yang mewajibkan wudhu. Pertama adalah inilah banyak slide-nya, 27 slide ya. Banyak betul ya. Ini bukunya sangat padat ya. Padat ilmu. Berharap kalian bisa belajar dengan bagus. 4 perkara yang mewajibkan wudhu. Pertama sholat wajib wudhu. Kalau nggak wudhu nggak sah sholat. Tawaf di Baitullah bagi orang yang haji atau umroh. Menyentuh Al-Quran sebenarnya sunnah ya, nggak wajib sebenarnya. Yang dua ini yang wajib nih. Sholat, tawaf di Baitullah. Sholat, nah ini wajib wudhu udah jelaskan. Tawaf Baitullah, menyentuh Quran ini sunnahnya. Beberapa kondisi yang dianjurkan untuk wudhu, dianjurkan saja. Ketika akan zikir, dianjurkan ya sunnah. Ketika hendak tidur, wudhu. Sunahkan wudhu bagi orang yang junub. Jadi ketika junub, maka wudhu dulu baru mandi. Sunnahnya begitu. Wudhu dulu baru mandi junub. Nah gitu ya. Kemudian sebelum mandi, baik mandi wajib maupun mandi jadi sebelum mandi pun sunnah untuk wudhu. Setelah memakan makanan yang dipanggang oleh api, kemudian memperbarui wudhu setiap kali mengerjakan. Ini adalah sunnah-sunnah kita untuk berwudhu. Banyak ceritanya ini ketika sunnah-sunnah tadi dijelaskan semuanya. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang berwudhu. Pertama, jangan bicara pada saat wudhu. Bicara pada saat wudhu diperbolehkan, tapi kalau bisa jangan. Berdoa pada saat membasuh setiap bagian wudhu merupakan amalia. Dan ada doa-doanya
untuk wudhu, misalnya cuci muka doanya. Tapi kalau nggak dapat nggak masalah. Nah, yang penting dalam hati, ya Allah tolong bersihkan apa yang dosa-dosa yang ada di muka saya. Jika nyuci tangan tolong bersihkan ya Allah apa yang dosa-dosa tangan saya. Itu doanya dalam hati. Bila ragu mengenai jumlah basuhan yang telah dilakukan, hendaklah dia memilih jumlah yang paling sedikit. Ya berapa ya gitu. Saya yakin aja sedikit, tambah aja juga nggak masalah. Adanya sesuatu yang menghalangi anggota wudhu hingga menyebabkan air terhalang seperti lilin atau cat gitu ya. Itu nggak jadi masalah ya. Bagi perempuan yang istiadah penderita penyakit kencing yang terus menerus, namanya enurisis ya. Penyakit perut hingga menyebabkan kentut terus menerus atau jenis penyakit lain, dia tetap wudhu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Jadi nggak masalah ya, jadi nggak salah wudhu. Walaupun kencing terus menerus yang susah untuk ditahan atau kentut terus menerus, ini penyakit. Boleh meminta bantuan orang saat sedang wudhu, boleh. Kalau sakit, kalau nggak sakit nggak usah. Sakit tolong wudhukan saya gitu, boleh. Orang yang melakukan wudhu dibolehkan mengeringkan anggota tubuh kalau pada musim dingin. Tapi kalau bisa jangan, karena setiap dari air yang menetes itu mengeluarkan dosa. Tapi kalau ingin juga ya dilap juga walaupun tidak kering betul. Masa khauf itu adalah sepatu ya. Dalam perjalanan misalnya kalian tidak sempat untuk membuka sepatu, maka diusap aja sepatu. Wudhu seperti biasa. Muka dicuci, tangan dicuci, kepala diusap, kaki yang tidak, cuma mengusap khuf. Nah, itu keringanan bagi orang yang dalam perjalanan atau keringanan bagi orang yang di musim dingin, tinggal di arah kutub utara, kutub selatan. Atau juga mungkin orang yang orangnya seperti orang Arab juga begitu. Kalau pas musim dingin itu dingin betul, maka boleh menyapu aja sepatunya dengan air sedikit. Bagian atas dan tidak bagian bawah. Habis itu sholat. Jadi masalah. Tapi syarat-syarat khauf itu menyapu sepatu itu adalah ini hadisnya banyak betul, ya kan? Tempat mengusapnya itu di atas. Terus masa berlaku muka. Ini caranya itu berlakunya kalau dia mukim di rumah sehari semalam 5 kali sholat. Jadi dia cuci dulu kakinya, misalnya dia sholat subuh nih, cuci dulu kakinya seperti biasa, wudhu seperti biasa. Habis itu dia pakai khaufnya, dan nanti di sholat zuhur dia nggak perlu buka khaufnya, hanya disapu aja khauf itu sepatu atau jenis sepatu, sapu aja bagian atas. Sampai sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Setelah subuh nanti buka lagi, cuci lagi seperti biasa. Itu bagi orang yang mukim atau tinggal di tempat rumahnya. Tapi kalau orang musafir dalam perjalanan, misalnya di waktu dingin juga, dalam perjalanan, dia pergi jauh gitu, itu boleh waktunya 3 hari. Subuh pertama dicuci seperti biasa kakinya, terus berjalan 1 hari, sampai subuh kedua, sampai subuh ketiga, baru dia cuci lagi kakinya seperti biasa, nanti dipasangnya lagi. Oh gitu, contoh pakai khauf. Ya, tidak banyak-banyak. Nah, itu. Kemudian lanjut ya. Presentasi selanjutnya. Setelah ini, selanjutnya adalah ini dia, mandi dan tayamum. Mandi dan tayamum. Ini dia. Ke atas. Ini Mirza Ramanda ya. Mandi dan tayamum, ini slide-nya juga lebih dari 20. Ya, cepat-cepat aja. Kalau mandi, ya mandi itu kan definisi mandi tentu membasuh seluruh anggota tubuh ya. Itu mandi. Membasuh seluruh anggota tubuh. Terus ada namanya mandi wajib, ada mandi sunnah. Kalau mandi wajib itu beberapa hal yang mewajibkan mandi, jadi wajib mandi. Kapan? Kapan wajib mandi itu? Ini ada masalah. Kapan wajib mandi itu? Wajib mandi itu adalah pertama ketika keluar sperma ya, atau mani laki-laki ya, dengan syahwat ya, dengan rangsangan syahwat yang ini,
keluar sperma, baik dikeluarkan sendiri atau dengan bersetubuh. Kemudian bertemunya dua kelamin, walaupun tidak keluar mani, kalau bertemu saja itu sudah wajib mandi. Berhentinya haid atau nifas ini wajib untuk perempuan ya. Kalau ini laki-laki, ini laki-laki, perempuan ini perempuan saja haid dan nifas. Laki-laki, perempuan yang haid atau nifas wajib mandi. Kemudian berikutnya adalah kalau meninggal dunia. Meninggal dunia bukan dia yang mandi, tapi orang yang memandikan. Kemudian orang kafir yang masuk Islam, orang kafir yang masuk Islam wajib mandi. Sementara kalau beberapa hal yang haram dilakukan orang yang mau junub, kalau dia lagi junub yang harus mewajibkan mandi, dia harus mandi dulu sebelum dia menyentuh Quran, melaksanakan sholat, membaca Quran, tawaf, atau berdiam di masjid. Itu. Sunnah-sunnah mandi sunnah ya. Mandi sunnah itu mandi Jumat sunnah aja mandinya, mandi pada hari raya, mandi setelah memandikan mayat, mandi ihram akan umroh atau akan haji, mandi dulu. Mandi ketika akan masuk Mekah, sama dengan mengihram tadi ya, mirip. Mandi ketika hendak wukuf di Arafah, sunnah aja mandinya. Tata cara mandi. Cara mandi itu cuma dua aja kalau mandi junub. Pertama berniat, yang kedua membasuh seluruh anggota tubuh. Ini yang niat ini yang sering dilupakan orang ya kalau mandi junub. Dia langsung aja mandi, enggak, berniat dulu. Sunnahnya beruduk dulu, baru berniat, baru mandi seperti biasa. Seluruh anggota badan dicuci. Bedanya dengan perempuan hanya sedikit. Kalau sunnah-sunnah mandi, membasuh kedua tangan dulu, membasuh kemaluan dulu, beruduk dulu. Itu sunnah-sunnahnya. Menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali, menyiramkan air seluruh anggota tubuh, mendahulukan bagian kanan. Sunnahnya ya. Kalau tata cara mandi perempuan dengan laki-laki sama aja. Cuman perempuan dibolehkan untuk tidak mengurai rambut atau tidak membuka ikatan rambut. Karena mungkin rambut susah untuk dikeringkan ya. Jadi dibolehkan untuk perempuan. Masalah dengan mandi. Seorang cukup mandi 1 kali atau 2 hal. Misalnya mandi untuk haid atau junub. Dan Jumat. Saya rasa ini tayamum ya. Tayamum itu adalah ganti dari wudhu dan mandi. Misalnya kalau orang junub, dia tidak sanggup untuk mandi atau air tidak ada, maka dia boleh tayamum. Tayamum itu dicuci cuma diambil tanah sedikit gitu, kemudian ditaruh di suatu tempat, kemudian diambil dengan tangan, habis itu ditepukkan dulu, baru diusapkan ke muka, tapi nggak pakai pasir atau nggak pakai tanah, cuman syariatnya aja, gayanya aja. Kemudian baru kedua tangan sampai ke siku, itu udah cukup, itu namanya tayamum. Bagi orang yang nggak sanggup mandi, bisa juga karena sakit atau mungkin juga karena karena dingin betul, itu boleh tayamum. Walaupun dia junub, boleh tayamum untuk melakukan ibadah, sholat, puasa, gitu kan, tawaf, itu dibolehkan. Atau mungkin karena hadas kecil seperti tadi itu kentut, tapi karena musim dingin dia boleh tayamum. Atau karena nggak ada air, sebab dilakukan tayamum, yang saya sebutkan, sebab diperbolehkan. Debu yang digunakan untuk tayamum ya, debunya menggunakan debu yang suci, jenis dengan seperti pasir, kerikil, dan kapur boleh. Nah, tata caranya saya rasa itu di sini. Kemudian yang terakhir ada ya, 1 kali lagi ya. Yang terakhir, nah ini tentang haid ya. Tentang ibadah. Ibadah ini Desi Haryanti, kan? Ini tentang haid ya. Haid ini adanya di perempuan, laki-laki tak ada ya. Haid. Baik, haid itu wanita usianya berawal dari umur 9 tahun ya. Kemudian sesuai dengan Hijriah, 9 tahun sampai ke atas. Biasanya begitu. Mulai haid, itu darah. Darah keluar dari kemaluan perempuan itu hal yang biasa ya. Biasa memang seperti itu. Warna darah itu kalau hari pertama dia merah ya. Takut kalau dibesarin nanti
ada masalah. Baik. Hari pertama dia kehitaman, hari kedua kemerahan, ketiga kekuningan, keempat keruh. Kelima nanti makin jernih nanti habis. Biasanya 7 hari ya. 7 hari biasanya gitu. Berapa lama Mas haid? Haid itu 7 hari. Paling banyak itu 15 hari. Lewat dari 15 hari patut dicurigai bahwa itu adalah darah penyakit. Darah penyakit. Penyakit bisa penyakit rahim atau penyakit apalah namanya ya. Mungkin bisa ditanyakan ke dokter model penyakitnya yang keluar darah dari sana. Baik, masa bersuci di antara 2 haid. Berbeda pendapat berkaitan dengan batas waktu minimal. Salah satu pendapat mengatakan bahwa batas waktu minimal suci dari haid adalah 15 hari. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan mungkin ada pendapat yang tidak disebutkan sini 7 hari ya. Nifas. Ya, ini pembahasan haid sudah selesai. Nifas itu darah yang kedua yang keluar dari perempuan juga, itu darah setelah melahirkan. Sekalipun bayi itu lahirnya secara sesar ya. Sesar, keguguran gitu. Itu tetap aja keluar darah di situ. Biasanya harinya 40 hari gitu. 40 hari. Tapi ada juga yang lebih cepat, kadang seminggu atau 10 hari udah habis. Udah habis udah wajib sholat deh. Jika wanita melahirkan dan mengeluarkan darah setelah melahirkan terhenti atau tidak mengeluarkan darah, maka masa nifasnya telah berakhir. 10 hari sudah selesai. Ada seorang wanita yang sedang nifas dan dia tidak melakukan ibadah apapun. Jadi ketika nifas nggak ada melakukan ibadah apapun. Makanya Nabi SAW suruh dia bersedekah. Wahai perempuan, bersedekahlah untuk menutupi, karena dia tidak puasa, karena dia tidak sholat, untuk menutupi itu bersedekah. Ya. Perempuan biar ada pahala. Beberapa yang diharamkan wanita haid. Hubungan intim tentu tidak boleh. Ayatnya yas'alunaka 'anil mahid. Orang bertanya tentang orang yang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu adalah kotoran, maka jauhilah perempuan ketika sedang haid. Kapan darah keluar dari kemaluan wanita dikatakan istihadah? Ini darah yang ketiga disebut darah penyakit. Ada darah haid, ada darah nifas tadi setelah melahirkan, ada darah istihadah. Istihadah itu adalah darah penyakit yang lebih dari 15 hari perempuan tadi haid, itu disebut darah istihadah. Atau lebih dari 40 hari perempuan yang sedang nifas itu disebut darah istihadah. Darah istihadah itu nanti bisa dibedakan. Dia biasanya agak agak tidak terlalu kental ya, itu darah istihadah. Dan istihadah ini membolehkan perempuan untuk puasa, untuk sholat, semuanya dibolehkan. Berhubungan juga dibolehkan itu istihadah. Tapi tentu harus ditanyakan ke dokter bagaimana terhadap berhubungan intim ketika darah istihadah ini. Saya rasa itu cukup ya untuk penjelasan. Ini ya, disebutkan orang yang istihadah itu ia tidak wajib mandi besar ya. Kalau ingin sholat dia harus berwudu gitu loh. Basuh kemaluannya, wudu. Hendaklah wanita yang tidak wudu terlebih dahulu, tapi wudu akan sholat aja. Suami boleh bersetubuh, yang penting boleh gitu. Dan istihadah. Itulah yang bisa kita presentasikan, yang saya komentari. Kalian mungkin lebih mantap lagi mungkin kalau mendengar video dari kawan-kawan. Mohon maaf ini materinya padat, sengaja saya buat padat supaya kalian banyak ilmu ya. Banyak ilmu, tapi walaupun waktunya sangat singkat, hanya 2 SKS. Tapi untuk memberi berkah kepada sesama kita, jangan lupa lagi saya ingatkan like dan subscribe ya. Video-video ini dibuat oleh kawan Menatawan, kalian bisa jadi YouTuber. Dan juga jangan lupa untuk saya juga subscribe dan like ya. Ada video-video lain, nanti video belajar bahasa Arab kalian boleh tonton di YouTube saya, Bunayati. YouTube saya Bunayati. Kalian tonton kemudian like dan subscribe ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.